Apakah ada seseorang yang berpura-pura menjadi ayah baptis pahlawan nasional dan melakukan kejahatan ilegal untuk memberi makan perang? Apakah ada seseorang di sini yang berpura-pura menjadi ayah baptis pahlawan nasional untuk menghancurkan melanggar hukum lagi dan melakukan kejahatan di gedung kekaisaran? Baiklah, tunggu keamanan dan tunggu keamanan. Kamu akan tahu konsekuensinya. Yusa, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar mengangkat ponsel Tuan Jianghu? Ibu, sudah berapa tahun aku punya ponsel ini? Kok bisa diangkat? Tidak mungkin. Kamu tinggal membuang saja ponsel yang kamu ambil dan memasang kartunya. Seharusnya aku tidak menerima anak ini di ponselku. Jika dia benar-benar berani berpura-pura menjadi ayah baptis, keluarga Qin akan hancur. Ayah, jangan takut. Tuan Yunlong mendukung kita hari ini untuk membuktikan bahwa Qin Yunsang telah diusir dari keluarga Qin oleh kita dan akan terlibat. Aku, Qin Delin, aku sudah muak. Awalnya, aku tidak ingin berdebat dengan pria kecil sepertimu. Kita berasal dari akar yang sama. Jadi mengapa repot-repot? Tapi kamu terus berusaha berkomitmen bunuh diri. Sepertinya saya harus memberi Anda pelajaran terlebih dahulu. Apa yang ingin Anda ajarkan kepada saya? Apa yang Anda punya? Bisakah Anda memberi saya pelajaran? Dalam 1 menit, dunia bisnis akan bertemu. Anda lagi. Grup dinasti Qing diwarisi oleh keluarga Qin yang mulia. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan keluarga Qin kami hanya dengan satu kata? Saya tidak tahu, tetapi Anda sebaiknya menunggu dan melihat. Oke, saya akan menunggu. Ada apa? Saya, seorang pekerja di grup Qin Chao, tiba-tiba kekurangan 300 miliar, dan nilai pasar langsung terhapus. Apa yang tidak mungkin? Bagaimana mungkin saham bisa ditutupi oleh mereka semua di tangan pengguna yang tak terhitung jumlahnya? Tidak mungkin bagi jutaan pengguna. Itu telah disepakati dengan saya. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda menerima panggilan penipuan? Ini Dadong, orang yang bertanggung jawab atas grup Jin Chao. Grup Qin Chao benar-benar ditinggalkan hanya dalam 30 detik. Saya menyaksikan saham-saham grup Qin Chao saya jatuh ke jurang. Itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana otak Anda bisa memahami bisnis tingkat puncak seperti itu? Mengapa Anda masih tahu apa yang sedang terjadi? Ketika kekuatan Anda lemah, Anda bisa bagilah saham lawan menjadi buku harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan beli semuanya. Anda mengira saham Anda ada di tangan 100.000 atau bahkan jutaan Anda lihat hanyalah 100.000 tangan. Di balik jutaan tangan, hanya ada satu tangan mengendalikannya. Sederhananya, jika ia ingin harga saham Anda naik, ia akan naik. Jika Anda ingin harga saham Anda mati, mengertikah Anda? Bagaimana mungkin satu orang bisa mengendalikan jutaan saham? Itu hanya khayalan. Jangan gunakan pemahaman dan kognisi Anda untuk menilai dunia, karena ada terlalu banyak orang di dunia yang lebih baik dari Anda. Bagaimana jika Anda benar-benar berdiri tegak? Bagaimana saya bisa memutuskan pertunangan dengan Anda dan menendang Anda? Apakah menurut Anda siapapun yang mendengar Anda menendang kursi sedan akan menghukum mati semua orang yang hadir? Bahkan ibumu pun tidak sampai mati. Apakah Anda masih di sini mengaku sebagai ayah baptis? Siapa yang berani berpura-pura menjadi ayah baptis dan melanggar hukum serta melakukan kejahatan? Siapa yang kamu ganggu? Siapa yang berpura-pura menjadi ayah baptis? Kapten Deng adalah dia. Apakah kamu berpura-pura menjadi ayah baptis? Putraku berada di bawah banyak tekanan di tempat kerja akhir-akhir ini, dan pertunangannya dibatalkan. Kamu berbicara omong kosong. Tolong lepaskan dia kali ini. Apakah kamu bercanda? Kamu bisa menghindarinya bahkan jika kamu berpura-pura menjadi ayah baptis. Katakan sejujurnya, kenapa kamu berpura-pura menjadi ayah baptis? Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya adalah ayah baptis. Saya tidak ingin bicara omong kosong lagi. Melihat Anda terlihat seperti pekerja migran. Anda juga mengatakan bahwa Anda adalah ayah baptisnya. Kapten Siong, dia adalah salah satu dari orang-orang yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Menjijikkan kalau mereka semua adalah rekan kerjanya. Seorang pekerja migran berani mengatakan bahwa dia adalah ayah baptisnya. Kemarilah, tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Siapa kamu? Saya King Luan, utusan kuil Zhao di bawah Godfather. Hahaha, mulailah. Kelompok ini melakukan penipuan, kan? Sejauh yang saya tahu, Tuan King Luan ada di setidaknya berusia 50-an tahun ini. Dia memiliki posisi tinggi dan posisi rendah. Lihatlah Anda berusia 20-an. Dan Anda masih di sini, berkata tanpa malu-malu. Saya yakin itu semua palsu.
Gubernur datang untuk memberi penghormatan. Tuan Gubernur, haha, Tuan Gubernur, mengapa Anda ada di sini? Apa yang Anda lakukan? Di sini, ada seorang pekerja migran di sini yang berani berpura-pura menjadi uskup Kuilsao. Saya di sini untuk menangkapnya. Dia berani berpura-pura menjadi ayah baptis. Itu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ayo, ayo, tangkap dan tunggu. Siapa Tuan Qin? Tuan Qin, saya tidak tahu. Tuan Gubernur, ada banyak orang yang temperamental di sini hari ini. Saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Tuan Qin yang mengadakan pernikahan di sini hari ini. Ini saya, hari ini saya dan Chu. Pernikahan wanita tertua, Anda adalah Tuan Qin. Gubernur Zhang Yuchang dari Jinghai membayar berkunjung ke Tuan Qin. Dan mendoakan pernikahan Tuan Qin yang bahagia. Paman kepala datang ke upacara untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Qin atas pernikahannya. Dia menyiapkan sepasang bebek Mandarin giok putih kuno senilai 1 miliar, villa edisi terbatas yang indah. Tolong Tuan Qin menertawakannya. Hahaha, terima kasih. Tuan Zuzu, Anda sangat sopan, Anda sangat sopan. Hahaha, terima kasih Tuan Zuzu, Anda sangat sopan, Anda sangat sopan. Anda seharusnya. Saudara pekerja migran saya, melihatnya bahkan, Gubernur datang ke pernikahan saya secara langsung. Dan bersujud pada sesuatu. Dia harus menjadi orang yang tepat untuk Jinghai dan kami. Menunggu kebencian, kami segera melihat. Kembali sayangku, sekarang aku selalu percaya bahwa pilihan awal adalah yang benar. Perlukah kamu mengatakannya? Aku tidak pernah meragukan keputusan dan pilihan apapun hari ini. Jangan gunakan namamu. Aku takut sikap ekstrimmu kebahagiaan akan membawa pada kesedihan. Dan kebahagiaan ekstrim saya akan membawa pada kesedihan. Anda tidak melihat bahwa Gubernur secara pribadi datang untuk memberi selamat kepada Anda. Anda masih mencari sesuatu untuk dilakukan di sini. Orang yang berpura-pura menjadi ayah baptis harus melakukannya. Ayah baptis, ini tidak sesederhana masuk penjara. Saya adalah palet palsu. Tuan Qin, dengan status dan kekuatan Anda, bagaimana sekelompok ayam dan anjing lokal dapat menyamar dan menanyai mereka dengan santai? Apa ini yang disebut Tuan Qin? Oh, Tuan Gubernur, dia seperti ini. Adikku, hanyalah anak terlantar dari keluarga Qin. Dia hanyalah seorang gadis lumpur bau yang membawa batu bata di lokasi pembangunan. Ternyata dia adalah anak terlantar dari keluarga Qin. Keluarga Qin, itu terlalu mengecewakan. Zhang Yongchang, apakah menurut Anda sudah terlalu lama menjabat sebagai gubernur? Siapa Anda dan apa maksud Anda? Anda mengenali ayah baptis yang salah. Apa yang Anda maksud dengan saya? Anda maksudnya saya salah mengenali Tuan Qin. Tuan Qin di sebelah saya adalah orang yang Anda ucapkan selamat hari ini. Tuan Ayah, Tuan Toko Dewa Dapur, Tuan Qin di sebelah saya adalah ucapan selamat Anda hari ini. Selamat kepada orang yang Tuan Toko Dewa Dapur. Siapa? Dia? Ayah baptis. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia penipu. Coba pikirkan. Biro Keamanan Umum telah datang untuk menangkapnya. Dia masih berpura-pura di sini. Apakah kamu? Tahukah Anda bahwa Tuan Qin yang Anda datangi untuk memberi selamat hari ini adalah ayah baptis? Mengapa orang ini terus memanggil Anda Tuan Gubernur? Apakah menurut Anda ayah baptis yang sebenarnya akan begitu rendah hati di hadapan Anda? Tampaknya masuk akal. Apa yang terjadi? Anda akan tahu siapa orang itu. Saya akan menelepon Anda. Hei Zunsi, saya memanggil Anda King Luan Zunsa. Andalah yang meminta untuk menghadiri pernikahan ayah baptis. Untuk mencegah ayah baptis mengungkapkan identitasnya, saya meminta Anda untuk sapa dia sebagai Tuan Qin. Apakah menurut Anda itu benar? Ya, jadi, menurut Anda siapa ayah baptis sebenarnya sekarang? Gubernur Zhang Yongchang, dari Jinhai, bertemu dengan rektor, dan akhirnya mendapatkan IQ secara online. Bangun dan berterima kasih kepada ayah baptis. Kementerian Perumahan dan Keamanan Perkotaan Pedesaan mengatakan bahwa saya berpura-pura menangkap saya untuk mengancam keluarga saya. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Dia berani menangkap ayah baptis. Jika dia tidak ingin kembali hidup-hidup, saya akan melakukannya, keluarkan dia dari jabatannya dan masukkan dia ke penjara. Zhou Tuan, saya datang ke sini setelah melihat rencananya. Saya tidak tahu situasinya. Mohon maafkan saya. Dialah yang datang untuk menyeretnya masuk. Dia mengatakan itu semua. Tuan Jiufu, dia benar-benar berpura-pura. Jangan mengatakan apapun dengan santai karena wanita ini. Apa yang Anda percaya? Tidak ada seorang pun di sini yang percaya. Tidak,
Tuan Gubernur, dia benar-benar palsu. Jangan hanya percaya wanita ini saja karena dia mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada yang mempercayainya. Ya, Ayah Baptis, pikirkan baik-baik. Saya bertanya-tanya, apakah saya tidak mengerti anak saya? Bagaimana bisa seorang tukang plester yang membawa batu bata di lokasi konstruksi menjadi Ayah Baptis? Ya, Tuhan, grup bangunan begitu mulia dan mulia. Godfather bahkan lebih seperti dewa. Bagaimana dia bisa direduksi menjadi pekerja lokasi konstruksi? Ini hanyalah penghinaan terhadap kelompok pembuat dewa. Jika Anda seorang laki-laki, Anda harus segera mengakui kepada Guben Yunyu, Anda benar-benar menarik. Lihatlah sendiri penjaga pantai ini. Keluarga kaya Wan Dusaibeidu sedang berpatroli di selatan, dan Dewa Selatan melindungi Jenderal Wu. Mereka semua tenang menghadapi nasibku. Siapa di antara mereka yang bukan partai, yang berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh dari Anda? Apakah menurut Anda mereka akan sebodoh Anda dan ditipu oleh orang lain? Itu karena mereka tidak mengerti. Apa anehnya ditipu olehmu? Aku sudah bersamamu selama 5 tahun. Ketika kamu menyebutkan bahwa tunanganku bekerja di lokasi konstruksi, kamu tahu, aku sangat malu karena aku tidak punya wajah untuk bertemu siapapun. Hasilnya, hari ini Anda memberitahu saya bahwa Anda adalah sosok paling legendaris di dunia. Bahkan jika Anda memukul saya sampai mati, saya tidak akan mempercayainya. Tunggu sebentar, Tuan Jin. Pangeran Persia mengatakan bahwa dia telah menyampaikan mahkota langit berbintang. Apakah Anda masih membutuhkannya sekarang? Tentu saja, saya belum punya yang baru. Apakah Anda tunangan Anda? Kirimkan sesuai pesanan. Benarkah mahkota langit berbintang Persia itu yang paling berharga dan harta yang tak ternilai harganya di dunia? Anda juga telah tertular olehnya. Jangan percaya. Tentu saja saya percaya. Tetapi, saya mendengar bahwa mahkota langit berbintang ini adalah harta nasional Persia dan telah diwariskan selama